Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafa Agita Nur Andini, nomor absen 26 dari 10 OTKP 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lembaga clearing. Apa itu clearing? Clearing menggambarkan proses penyelesaian transaksi keuangan yang harus dilalui. Meskipun membayar barang dengan cek kertas semakin jarang, ini bisa menjadi salah satu contoh clearing yang paling mudah untuk dipahami. Jadi, ketika pembeli membayar penjual dengan cek, penjual menyetorkan cek ini ke rekening banknya. Kemudian, diperlukan beberapa hari agar cek dibersihkan dan dana muncul di rekening. Selanjutnya, apa itu lembaga clearing? Lembaga clearing yang independen memainkan peran penting dalam perdagangan. Lembaga clearing berfungsi sebagai pihak ketiga yang independen untuk memverifikasi investasi atau transaksi perdagangan. Lembaga clearing membebankan biaya yang biasanya termasuk dalam komisi yang dibayarkan kepada pialang investasi manapun. Di Indonesia, terdapat lembaga clearing seperti PT Clearing Berjangka Indonesia. Selanjutnya, apa saja manfaat clearing? Yang pertama, transfer dana oleh sistem layanan jadi lebih mudah, sesuai dengan keperluan masyarakat. Kedua, efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran nasional meningkat. Ini akan memudahkan kedua belah pihak, nasabah ataupun pihak lain yang terkait. Ketiga, melalui rekening pribadi maupun perusahaan, nasabah dapat melakukan pengiriman uang atau transaksi lain dalam jumlah besar karena adanya layanan peningkatan yang luas. Selanjutnya, apa jenis-jenis clearing? Clearing umum. Jenis ini umumnya dipakai dalam perhitungan warkat perbankan. Clearing lokal. Untuk clearing lokal, perhitungan warkatnya dilakukan secara antar bank. Clearing antar cabang. Clearing lokal menjadi salah satu sarana perhitungan utang piutang, surat berharga atau transfer uang yang digunakan secara khusus untuk bank yang berada dalam cakupan suatu daerah tertentu. Selanjutnya, proses clearing. Sebagai informasi, proses yang sama berlaku untuk setiap transaksi keuangan yang terjadi antara dua atau lebih bank atau lembaga lain, baik cek kertas atau transfer elektronik. Transaksi ini harus direkonsiliasi melalui proses clearing. Lembaga clearing independen memfasilitasi proses ini, memastikan sistem yang lebih aman. Selanjutnya, sistem yang terdapat dalam warkat clearing. Sistem manual. Suatu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang melaksanakan proses clearing secara manual oleh setiap peserta. Sistem clearing elektronik. Sistem clearing elektronik ini akan memberlakukan seluruhnya secara elektronik dan disertai cara penyampaian warkat peserta pada pihak penyelenggara. Sistem semi-otomasi. Sistem ini memberlakukan pelaksanaan perhitungan dan penyusunan bilet saldo clearing dengan cara manual oleh tiap peserta. Sistem otomasi. Pelaksanaan sistem otomasi ini melakukan perhitungan pembuatan saldo clearing dan pemilahan warkat. Selanjutnya, warkat clearing, yaitu ada nota BET, nota kredit, briet giro, surat bukti penerimaan transfer bank atau SBPT. Ada cek, warkat lain yang telah disetujui oleh Bank Indonesia, wesel bank untuk transfer atau WBUT. Selanjutnya ada jenis-jenis clearing. Yang pertama ada clearing umum. Jenis ini umumnya dipakai dalam perhitungan warkat
perbankan. Adapun proses pelaksanaan maupun pengaturan sistemnya diawasi secara langsung oleh Bank Indonesia sebagai pihak berwenang. Yang kedua ada clearing lokal. Perhitungan warkatnya dilakukan secara antar bank, hanya saja ketentuan yang berlaku diatur oleh daerah, seperti yang sudah ditetapkan sejak sebelumnya. Yang ketiga, clearing antar cabang. Cara pelaksanaannya, yakni seluruh perhitungan dari kantor bank cabang akan dikumpulkan. Selanjutnya ada kesimpulan clearing. Rupanya metode clearing ini memiliki kelemahan dan kelebihan sendiri. Meski cukup memakan banyak waktu, biaya administrasinya tidak besar. Selain itu, jenis ini juga masih terbagi lagi menjadi beberapa jenis dengan sistem dan mekanisme tertentu. Kita pun jadi mengenal tentang lembaga clearing yang berwenang untuk mengawasi proses ini secara independen. Untungnya, kita dapat membahas semuanya di artikel yang satu ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.